Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Manajemen Bisnis, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis kasus bidang manajemen operasional dengan tema pengembangan rencana tindak dan proses bisnis dari pengembangan PLTSA Putri Cempo di Solo. Untuk grup kami bernama Yastin, ada Syafira Rizka, ada saya Amar Yasmin, dan ada Emma Adina Florentina. Dilatar belakangi oleh masalah sampah yang tengah dihadapi dunia selain dari pengendalian COVID-19, yaitu pengolahan sampah. Data statistik tahun 2019 menunjukkan bahwa sampah dikonsumsi di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari. Pemerintah berupaya untuk mengelola sampah melalui sesuatu yang inovatif, yaitu sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga sampah merupakan pembangkit listrik dengan bahan bakar sampah atau gas metana sampah. Daya yang dihasilkan pada pembangkit ini bervariasi antara 500 kW sampai 10 mW, rendah dibandingkan PLTU dengan daya 40 mW sampai 100 mW atau PLT nuklir dengan daya 300 mW sampai 1.200 mW per unit. Karena itu, PLTSA dinilai sangat tepat untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Analisa permasalahannya, yaitu di Indonesia sendiri masih sangat sedikit pembangunan PLTSA, dikarenakan membutuhkan lahan dan biaya yang tidak sedikit. Diperlukan juga sosialisasi berkala kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan PLTSA. Dalam membangun PLTSA juga diperlukan riset dan pengembangan tentang hal-hal terkait operasional, diantaranya limbah, manajemen risiko, dan resource yang dibutuhkan. Batasan pada penelitian ini adalah hanya difokuskan pada penerapan PLTSA di Indonesia. Penelitian ini juga merupakan hasil pengolahan data dengan referensi jurnal, fakta pendukung, dan berita terkait maupun opini peneliti terhadap implementasi PLTSA. Analisis ekosistem, yaitu PLTSA Putri Cempo merupakan proyek KPBU Sistem Pengolahan Persampahan di Surakarta, Jawa Tengah, yang direncanakan melayani kota Surakarta dengan kapasitas 540 ton per hari. Hasil pengolahan sampah juga akan dikonversi menjadi listrik dengan kapasitas output 5 mW dan dijual dengan harga 13,35 sen 1 kWh kepada PLN. Lingkup kerjasama meliputi pembiayaan, desain, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan. Di samping keuntungan yang dapat diperoleh, realisasi proyek ini juga akan menimbulkan dampak relatif serius, salah satunya bagi lingkungan dan kesehatan. Untuk stakeholder pada proyek ini adalah 3, yaitu pemerintah, BUMN, BUMS, dan masyarakat sekitar. Pertama, didukung pemerintah karena berdasarkan peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengelola sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, dan BUMN BUMS yaitu PLN dan PT Solo Citra Metro Plasma selaku pengelola proyek, dan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTSA yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam manajemen risiko atas pengoperasian PLTSA. Baik, untuk berikutnya ada analisis strategis. Yang pertama kami melakukan analisis PESTEL, ada dari sisi politik, adanya rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024. Yang kedua, program pemerintah terhadap proyek PLTSA sebagai upaya menemukan energi alternatif dan pengelolaan sampah. Adanya target 12 PLTSA dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam periode 2019 hingga 2022 dengan total daya listrik yang dihasilkan sebesar 234 MW dari 16.000 ton sampah per harinya. Dari analisis ekonomi, adanya pengolahan sampah yang menghasilkan listrik tentunya dapat mengurangi pengurangan anggaran untuk listrik lebih rendah daripada menggunakan gas maupun panas bumi. Aspek sosial, adanya peningkatan pemakaian listrik oleh masyarakat, serta penambahan jumlah penduduk, dan adanya kesempatan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat. Dari segi teknologi, upaya optimalisasi penggunaan teknologi terbarukan, dan adanya acuan PLTSA dari negara-negara lain sudah menerapkan konsep PLTSA dan berhasil, contohnya seperti negara Jepang. Namun, hal ini perlu diperhatikan kembali mengingat adanya perbedaan jenis sampah dari masing-masing negara. Dari aspek hukum, adanya Perpres nomor 18 tahun 2016 yang berisi tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Kota Makassar. Dan ada juga Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2020 hingga 2024. Berikutnya ada juga dari aspek lingkungan, adanya peraturan Presiden tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca dan adanya upaya pemerintah dalam merencanakan kegiatan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah. Berikutnya kami melakukan analisis SWOT. Yang pertama adalah analisis strength, kapasitas produksi 5 MW per jam pada tahap pertama, dapat mengolah volume sampah sebesar 450 ton dengan menggunakan metode plasma gasifikasi, serta sarana-prasarana serta teknologi yang mendukung perencanaan PLTSA. Untuk weakness-nya sendiri masih belum beroperasi karena adanya kendala COVID-19, dan volume sampah yang ada terbatas hanya 280 hingga 300 ton per hari. Hal ini akan berdampak pada suplai listrik apabila persediaan sampah yang ada habis. Adapun kesempatannya atau opportunities dari PLTSA ini, yang pertama tentunya memperoleh suplai listrik dari hasil pengelolaan sampah. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, membantu mengurangi pencemaran lingkungan, serta mendorong wilayah sekitar untuk mengirimkan sampah daerahnya ke TPA Putri Cempo. Adapun threats-nya yang pertama, produktivitas yang fluktuatif karena kurangnya suplai sampah untuk membangkitkan tenaga listrik dan adanya kegagalan mesin yang berdampak pada output, yaitu listrik yang dihasilkan. Berikutnya ada analisis TOS antara analisis strengths dan opportunities, antara analisis weakness dan opportunities, strength dan threats, serta weakness dan threats. Setelah melakukan analisis TOS, kami melakukan analisis KSPM yang dimana menghasilkan 6 strategis, dan 3 diantaranya memiliki bobot tertinggi, yaitu strategi pertama melakukan kerjasama kepada pihak tertentu atau pihak di sekitar wilayah PLTSA Putri Cempo Solo untuk suplai sampah di daerah tersebut, yaitu sebesar bobot sebesar 16,45. Yang kedua ada strategi ke-6, menetapkan batas minimum persediaan sampah perharinya dengan output yang dihasilkan. Hal ini bertujuan agar produktivitas PLTSA tidak terganggu dengan bobot 14,4, serta strategi ke-5, pengoperasian kembali pembangunan PLTSA Putri Cempo, dan melakukan pembangunan sesuai dengan timeline yang telah ada, yakni ditargetkan selesai pada bulan April tahun 2022 dengan bobot sebesar 13,7. Lalu selanjutnya melalui strategi yang telah didapatkan dilakukan action plan dari strategi pertama, yaitu melakukan kerjasama kepada pihak tertentu atau pihak di sekitar wilayah PLTSA Putri Cempo untuk suplai sampah. Program yang kami ajukan yaitu membuat kontrak kesepakatan antara pihak terkait dengan pihak pengelola dengan indikator keberhasilan tercapainya kesepakatan kerja antara pihak supplier dengan pengelola PLTSA. Lalu program yang kedua yaitu adanya pengawasan dan juga pertanggungjawaban kepada pihak pengelola dengan indikator keberhasilan adanya laporan secara berkala yang diinformasikan kepada pihak pengelola. Untuk strategi yang kedua yaitu pengoperasian kembali pembangunan PLTSA Putri Cempo dan melakukan pembangunan sesuai dengan timeline yang ada, yaitu program yang kami ajukan yaitu ada evaluasi sistem dan juga memulai pembangunan kembali dengan indikator keberhasilan pembangunan PLTSA Putri Cempo selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dan untuk strategi ketiga, menetapkan batas minimum persediaan sampah perharinya dengan output yang dibutuhkan dengan program yang diajukan yaitu menciptakan daftar kebutuhan sampah per hari dengan indikator keberhasilan persediaan sampah per hari sesuai dengan output. Next. Lalu untuk bisnis prosesnya sendiri, di sini urutan pengembangan yang dapat membantu dalam implementasi strategi, yaitu yang pertama dengan melakukan strategi kerjasama kepada pihak tertentu, untuk suplai sampah di daerah tersebut. Yang kedua, pengoperasian kembali pembangunan PLTSA Putri Cempo agar selesai sesuai dengan target, dan juga menetapkan batas minimum yang tujuannya agar produktivitas PLTSA tidak terganggu dengan adanya persediaan sampah yang tidak pasti. Tentunya tahapan-tahapan ini diperlukan adanya sumber daya yang kompeten untuk merealisasikan bagi dari segi penanganan serta segi perbaikan. Berikut merokeahkan hasil analisis kelompok kami untuk kepentingan Lomba KBMK 2021 dalam analisis manajemen operasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.